Mbah Urip memutuskan untuk mengunjungi kuburan tua di hutan bersama beberapa warga desa, termasuk Pak Rahman dan Rima. Mereka menuju ke sana. Hutan terasa lebih gelap dan menakutkan dibandingkan biasanya, akibat pocong yang terus meneror desa itu. Hey yo, welcome to Ruang Boy. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan mengisahkan atau menceritakan kisah mistis yang terjadi pada tahun 1994 di sebuah desa di Jawa Tengah. Desa Sukasari terletak di ujung hutan lebat di daerah Jawa Tengah. Desa ini kecil dan terpencil, hampir tak tersentuh oleh kemajuan zaman. Kehidupan di sana sederhana, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Di sekitar desa terdapat sawah-sawah hijau yang menghampar luas, dikelilingi oleh hutan yang tampak gelap dan menyeramkan saat malam tiba. Bulan September di tahun 1994, keluarga Pak Rahman baru saja pindah ke desa Sukasari. Mereka berharap menemukan ketenangan setelah tragedi yang menimpa keluarga mereka di kota. Malam pertama mereka di desa, suasana terasa sunyi dan dingin. Rumah yang mereka tempati adalah rumah tua yang sudah lama kosong. Meskipun rumah itu tua, rumah itu kokoh dengan dinding kayu yang tebal dan jendela-jendela yang begitu besar. Pak Rahman adalah seorang pria yang parubaya dengan wajah penuh kebijaksanaan, sedang memasang lampu minyak di ruang tamunya. Istrinya, Bu Rahman, adalah seorang wanita dengan tatapan lembut namun tegar, sedang menyiapkan makan malam. Putri mereka yang bernama Rima, seorang gadis remaja berusia 16 tahun, duduk di sudut ruangan, mengamati sekeliling dengan perasaan cemas. "Kita akan baik-baik saja di sini," ucap Pak Rahman, mencoba meyakinkan keluarga sambil menyalakan lampu. "Semoga begitu, Pak," jawab Bu Rahman sambil tersenyum tipis. Meskipun kekhawatiran masih terpancar di mata mereka, Rima yang merasa tidak nyaman memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ia membuka pintu di belakang yang langsung menghadap ke hutan. Suara-suara aneh terdengar samar-samar dari dalam hutan, membuat bulu kuduknya merinding. Angin malam berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk di sana. "Tolong jangan terlalu jauh, Rina," ucap Pak Rahman. "Kita belum kenal betul tempat ini." Rina hanya mengangguk dan melangkah kembali masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan perasaan lega. Malam itu, keluarga Pak Rahman makan malam dengan suasana hening. Mereka masih beradaptasi dengan lingkungan baru mereka yang beran malam. Rima memutuskan untuk tidur lebih awal, namun ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan-bayangan aneh terus menghantuinya. Suara-suara aneh dari luar rumah membuatnya terbangun beberapa kali. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara seperti langkah kaki berat di luar jendela kamarnya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati jendela dan mengintip keluar. "Gelap, tidak ada apa-apa di luar sana," ucap Rima. Namun perasaannya mengatakan sebaliknya, ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa kehadirannya. Rima menutup tirai jendelanya dengan cepat dan kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan dirinya. Di tempat lain di desa, warga Sukasari juga merasakan kegelisahan yang sama. Mereka bercerita tentang jejak kaki yang aneh yang ditemukan di sekitar kuburan tua di hutan. Jejak kaki itu besar dan dalam, seperti milik seseorang yang baru saja bangkit dari tanah. Pak Budi, salah satu warga tertua di desa, berkumpul dengan beberapa tetangga di warung kopi milik Pak Man. Wajah-wajah mereka tampak cemas dan penuh kekhawatiran. "Aku pernah dengar cerita dari kakekku tentang pocong yang pernah menghantui desa ini dulu," kata Pak Budi dengan suara bergetar. "Mereka bilang pocong itu muncul setiap 10 tahun sekali. Terakhir kali terjadi pada tahun 1984. "Jangan bicara yang aneh-aneh, Pak Budi," ucap Pak Man, meskipun ia sendiri merasa takut saat itu. "Kita harus tetap tenang, mungkin itu hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti kita." Namun rasa takut sudah terlanjur menyebar di antara warga desa.
Mereka mulai merasa was-was setiap kali malam tiba. Pintu-pintu dan jendela-jendela dikunci rapat. Lampu-lampu dinyalakan sepanjang malam. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah menjadi mencekam dan penuh gelisah. Malam semakin larut, angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah-olah datang dari dunia lain. Di rumah Pak Rahman, lampu minyak berkedip-kedip seakan mengikuti irama angin. Pak Rahman yang terjaga berjalan ke ruang tamu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun di sudut matanya ia melihat bayangan putih melintas dengan cepat di luar jendela. Pak Rahman berhenti sejenak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengintip keluar namun tidak melihat apa-apa dengan perasaan tidak tenang. Ia kembali ke kamar berusaha tidur meskipun perasaan gelisah terus menghantuinya. Begitu pula dengan Rima, mimpi-mimpi buruk terus mengganggunya, memperlihatkan bayangan-bayangan pocong yang mengejarnya di hutan. Malam itu tak satu pun anggota keluarga Pak Rahman yang bisa tidur dengan nyenyak. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengintai di kegelapan malam. Desa Sukasari yang dulunya tenang dan damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh teror dan ketakutan. Teror pocong yang penuh menghantui desa 10 tahun yang lalu tampaknya kembali lagi, dan kali ini keluarga Pak Rahman berada di tengah-tengahnya. Pagi pun tiba dengan perlahan di desa Sukasari, seolah-olah enggan mengusir kegelapan malam yang menakutkan. Langit masih kelabu ketika Rima terbangun. Tubuhnya lelah dan pikirannya masih dihantui oleh mimpi buruk. Ia mendapati diri yang berkeringat dingin meskipun udara pagi cukup sejuk. Di dapur, Bu Rahman sudah menyiapkan sarapan, tapi senyum biasanya tidak tampak di wajahnya. "Bagaimana tidurmu tadi malam, Rima?" tanya Bu Rahman dengan suara cemas. "Buruk, Bu. Aku terus bermimpi tentang pocong itu," jawab Rima dengan suara serak. Pak Rahman masuk ke dapur dengan raut wajah yang sama tegangnya. "Aku juga tidak bisa tidur nyenyak," katanya sambil menghela napas berat. "Ada sesuatu yang aneh di luar sana. Aku melihat bayangan tadi malam." Percakapan mereka terhenti ketika mereka mendengar suara ketukan keras di depan pintu mereka. Pak Rahman segera membuka pintu dan menemukan Pak Budi berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. "Pak Rahman, tolong bantu kami. Banyak warga yang melihat pocong itu tadi malam. Jejak-jejak kaki ditemukan lagi di sekitar kuburan," ucap Pak Budi dengan nada panik. Mereka segera menuju tempat yang dimaksud bersama beberapa warga desa lainnya yang juga terlihat gelisah. Di sana mereka melihat jejak kaki yang besar dan dalam. Seperti yang diceritakan, jejak-jejak itu mengarah ke dalam hutan seolah-olah menunjukkan jalan ke kuburan tua. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum keadaan semakin buruk," ucap Pak Budi. "Mungkin kita perlu memanggil Mbah Urip." Semua warga setuju dan mereka segera mengirim utusan untuk menjemput Mbah Urip, seorang dukun yang dikenal mampu mengusir roh jahat. Sementara itu, Rima merasa gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar teror ini. Ada rahasia yang tersembunyi di balik teror pocong ini. Malam tiba kembali dengan lebih cepat dari yang diharapkan. Desa Sukasari kembali tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan. Lampu-lampu dinyalakan tetapi sinarnya tidak mampu mengusir bayangan-bayangan mengerikan yang mengintai di luar. Angin malam berhembus dengan suara mendesing, membawa bisikan-bisikan yang menakutkan. Rima mencoba untuk tidur tetapi matanya tetap terjaga. Suara-suara aneh dari luar rumah membuatnya merinding. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki berat mendekati dari arah jendela. Dengan hati-hati ia melirik keluar dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di sana. Di bawah sinar rembulan yang redup berdiri pocong dengan kain kafan putih yang kusut dan wajah yang tertutup kain. Pocong itu berdiri diam seolah-olah mengawasi rumah Rima. Jantungnya berdegup kencang saat pocong itu perlahan-lahan mendekat dengan panik. Rima menutup tirai jendela dan berlari ke kamar orang tuanya.
Ada pocong di luar. Dia ada di sana, teriak Rima dengan suara gemetar. Pak Rahman segera bangkit dan mengintip dari jendela kamar. Ia melihat pocong itu juga berdiri tidak jauh dari sana. Rumah mereka, kita harus tetap di dalam rumah. Jangan keluar apapun yang terjadi, ucap Pak Rahman dengan suara tegas. Malam itu, keluarga Pak Rahman tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tamu saling berpegangan tangan, mendengar suara langkah kaki yang mondar-mandir di luar rumah. Ketakutan mencekam mereka, membuat waktu terasa berjalan sangat begitu lambat. Pagi berikutnya, Mbah Urip akhirnya tiba di desa. Seorang pria tua dengan mata tajam dan wajah penuh keriput. Ia berjalan dengan tongkat kayu yang tampak sudah sangat tua. Warga desa berkumpul di balai desa, berharap Mbah Urip bisa memberikan jawaban dan solusi atas teror yang mereka alami. Ini bukan teror biasa, ucap Mbah Urip dengan suara yang dalam dan berat. Ada kutukan yang melibatkan arwah yang tidak tenang. Pocong ini adalah tanda bahwa arwah tersebut masih berkeliaran. Mbah Urip memutuskan untuk mengunjungi kuburan tua di hutan bersama beberapa warga desa. Termasuk Pak Rahman dan Rima, mereka menuju ke sana. Hutan terasa lebih gelap dan menakutkan dibandingkan biasanya. Suara-suara burung hantu dan binatang malam menambah suasana mencekam. Di kuburan tua, Mbah Urip berlutut dan mulai memanjatkan doa-doa. Ia menaburkan bunga-bunga dan membakar kemenyan. Suasana di sekeliling mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dan dari balik pepohonan. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan dari balik kabut yang mulai menyelimuti kuburan, pocong itu muncul lagi. Warga yang ikut merasa sangat ketakutan dan ingin lari, tetapi Mbah Urip meminta mereka untuk tetap tenang. Dengar baik-baik, ucap Mbah Urip dengan suara tegas. Pocong ini mencari ketenangan. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu menjadi malam yang panjang, penuh dengan teror. Pocong itu terus muncul dan mengganggu desa, membuat warga semakin gelisah. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit dan teror ini hanya akan berhenti jika mereka bisa menemukan cara untuk menenangkan arwah yang terkutuk. Rima yang terus dihantui mimpi buruk merasakan panggilan kuat untuk menemukan jawabannya. Ia tahu bahwa dirinya, keluarganya, dan seluruh desa bergantung pada penemuan tersebut. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul kutukan ini, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror yang mencekam di desa Sukasari. Malam itu, setelah Mbah Urip memberikan instruksi kepada warga desa, suasana di desa Sukasari semakin mencekam. Angin malam terhembus lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang menyerupai bisikan arwah. Setiap orang di desa merasa gelisah dan ketakutan, tidak tahu kapan teror pocong ini akan muncul lagi. Di rumah Pak Rahman, Rima duduk di sudut ruangan mencoba menenangkan diri dengan membaca buku harian yang ditemukan di rumah mereka. Buku itu tampak tua dan rapuh, dengan halaman-halaman yang sudah menguning. Di dalamnya tertulis cerita seorang gadis bernama Sari yang hidup pada tahun 1984. Ada kutukan yang melibatkan pohon keramat di tengah hutan. Pohon itu ditebang oleh warga desa, dan sejak itu pocong itu mulai muncul. Pak Rahman yang melihat putrinya tampak begitu serius membaca mendekatinya. Apa yang kamu temukan, Rima? Buku ini milik Sari, seorang gadis yang tinggal di sini pada tahun 1984, ucap Rima sambil menunjukkan buku harian ini kepada ayahnya. Dia menulis tentang kutukan dan pocong yang sama seperti yang kita alami sekarang. Mungkin kita bisa menemukan jawabannya di sini. Pak Rahman membaca beberapa halaman dan mengangguk. Kita perlu mencari lebih banyak informasi. Mungkin orang-orang tua di sini masih ingat kejadian itu. Keesokan harinya mereka mengunjungi rumah Pak Budi. Pak Budi adalah salah satu orang tertua di desa ini.
dan mungkin yang paling mengetahui sejarah desa. Rumahnya berada di pinggir desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan di bawah sinar matahari pagi yang redup. Pak Budi menyambut mereka dengan ramah, meski wajahnya menunjukkan kecemasan yang dalam. "Saya sudah mendengar tentang pocong itu lagi," katanya dengan suara bergetar. "Kejadian ini sama persis dengan tahun 1984. Waktu itu ada dukun sakti bernama Mbah Kartu dikuburkan di kuburan tua di hutan setelah dihukum oleh warga desa karena dituduh menggunakan ilmu hitam." Rima mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang Pak Budi katakan. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan pohon keramat itu?" tanyanya. "Pohon itu adalah tempat arwah Mbah Kartu bersemayam. Warga desa mengenalnya karena mereka percaya bahwa itu adalah sumber kekuatannya," ucap Pak Budi. "Setelah pohon itu ditebang, arwahnya tidak ingat. Mbah Urip pernah mengatakan bahwa kita harus melakukan ritual pemanggilan arwah dan mengembalikan barang-barang milik Mbah Kartu ke tempatnya. Mungkin ini bisa menenangkan arwahnya." Dengan informasi itu, Pak Rahman dan Rima kembali ke rumah mereka untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tapi mereka harus melakukannya demi keselamatan desa. Malam kembali tiba dengan cepat, membawa kegelapan yang pekat dan rasa takut yang semakin mendalam. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara seram dari dalam hutan. Rima mencoba untuk tidur, tetapi mimpi buruk tentang pocong terus mengganggunya. Dalam mimpinya ia melihat pocong itu semakin mendekat. Tangannya yang terikat kain kapan meraih ke arahnya dengan penuh dendam. Pagi harinya mereka kembali menemui Mbah Urip untuk meminta bantuannya dalam melakukan ritual. Mbah Urip setuju dan memberikan mereka daftar barang-barang yang harus dikumpulkan. Kartu saat dikuburkan, keris miliknya dan seikat bunga melati yang tumbuh di sekitar kuburan. Warga desa bekerja sama untuk mencari barang-barang tersebut. Satu persatu barang-barang itu ditemukan, meskipun dengan kesulitan dan rasa takut yang terus menghantui mereka. Malam itu mereka berkumpul di kuburan tua untuk memulai ritual. Mbah Urip memimpin doa dan membaca mantra, sementara warga desa membentuk lingkaran di sekelilingnya. Suasana malam itu sangat begitu mencekam. Kabut tebal menyelimuti kuburan dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Setiap orang merasa gelisah, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan ritual itu untuk menghentikan teror pocong tersebut. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan dari balik kabut pocong itu muncul lagi. Kali ini pocong itu tampak lebih menyeramkan dengan kain kapan yang sobek dan wajah yang penuh dengan ekspresi marah. Warga desa yang melihatnya merasa sangat ketakutan dan beberapa dari mereka hampir pingsan. Mbah Urip terus melanjutkan ritual dengan suara lantang. Rima yang merasa ada ketertarikan spiritual dengan arwah pocong tersebut karena mimpi-mimpinya. Ia pun maju ke tengah lingkaran. Ia merasakan panggilan kuat untuk membantu menyelesaikan ritual ini. Dengan keberanian yang tak terduga, Rima mengambil keris Mbah Kartu dan menancapkannya ke tanah di depan pocong itu. "Kami memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan warga desa di masa lalu," ucapnya dengan suara bergetar. "Tolong hentikan teror ini dan biarkan arwahmu tenang." Pocong itu berhenti bergerak seolah mendengarkan permohonan Rima. Angin berhenti berhembus dan suasana menjadi hening. Perlahan-lahan pocong itu menghilang, meninggalkan kabut yang perlahan memudar. Warga desa menghela napas lega, tetapi mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada ritual yang harus diselesaikan untuk memastikan arwah Mbah Kartu benar-benar tenang dan teror akan kembali lagi di desa itu. Malam itu meskipun suasana desa masih mencekam, warga desa bisa tidur lebih tenang dengan harapan
bahwa teror ini akan segera berakhir. Namun mereka tetap waspada, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Rima yang telah menunjukkan keberaniannya mereka bahwa ia memiliki peran penting dalam mengakhiri kutukan ini dan membawa ketenangan bagi desa Sukasari. Pagi itu, meskipun sinar matahari sudah mulai menyinari desa Sukasari, suasana mencekam masih menyelimuti setiap sudut desa. Warga masih merasakan ketegangan yang sama seperti malam sebelumnya. Angin yang berhembus lembut pun seakan membawa bisikan-bisikan mengerikan dari dalam hutan. Rima dan keluarganya berusaha keras untuk tetap tenang dan tetap terlewat. Buku itu terasa dingin di tangan mereka, seolah membawa energi gelap dari masa lalu. Kita harus menemukan semua barang milik Mbah Kartun dan mengembalikannya ke kuburan, ucap dengan suara pelan namun tegas. Hanya dengan begitu arwahnya bisa tenang. Rima hanya mengangguk meskipun rasa takut masih menghantuinya. Tapi bagaimana kita bisa menemukan semua barang itu? Kita bahkan tidak tahu berapa banyak barang yang harus kita cari. Pak Rahman menghela napas berat. Kita harus bertanya kepada warga yang lebih tua. Mungkin mereka tahu di mana barang-barang itu disimpan, atau mungkin masih ingat sesuatu yang bisa membantu kita. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Urip. Mbah Urip lagi. Jalan menuju rumah Mbah Urip terasa lebih gelap dari biasanya. Meskipun matahari sudah tinggi, setiap langkah yang mereka ambil terdengar seperti Mbah Urip menyambut mereka dengan tatapan serius. "Saya tahu apa yang kalian cari," ucapnya tanpa basa-basi. "Ada beberapa barang yang harus ditemukan, yaitu keris kain kapan dan cawan perak yang digunakan Mbah Kartun dalam ritual-ritualnya." "Keris dan kain kapan sudah kita temukan," ucap Rima dengan nada cemas. "Tapi cawan perak itu di mana kita bisa menemukannya?" Mbah Urip terdiam sejenak seolah merenungkan jawabannya. "Cawan itu kemungkinan besar disimpan di rumah tua di ujung desa yang pernah dihuni oleh Mbah Kartun sebelum dia dihukum. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker." Rima merasakan gelombang ketakutan mengalir melalui tubuhnya. "Kita harus pergi ke sana," katanya dengan suara bergetar. "Kita harus menemukan cawan itu agar bisa menyelesaikan ritual ini." Pak Rahman hanya mengangguk setuju. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melakukannya malam ini." Saat malam pun tiba, Rima, Pak Rahman, dan beberapa warga desa yang berani berkumpul di depan rumah tua di ujung desa. Rumah itu tampak lebih menyeramkan di bawah sinar rembulan yang redup. Pohon-pohon di sekitarnya menambah suasana mencekam dengan bayangan-bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Mereka memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Langkah mereka hampir tidak tersuara di lantai kayu yang berderit. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, membawa aroma apek dan benda-benda yang sudah lama ditinggalkan. Rima tampak dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di sana mereka menemukan sebuah peti tua yang terkunci. "Ini mungkin peti tempat cawan itu tersimpan," ucap Pak Rahman. Semuanya menggema di ruang yang kosong. Dengan bantuan Pak Budi, mereka berhasil membuka peti itu. Di dalamnya mereka menemukan cawan perak yang berkilau meskipun dalam kegelapan. Namun sebelum mereka bisa mengambilnya, suara langkah kaki berat terdengar. Dari luar kamar, semua orang membeku di tempat itu, merasakan kehadiran yang mengerikan mendekat. Pocong itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih nyata dari sebelumnya. Wajahnya yang tertutup kain kapan tampaknya lebih menakutkan, dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Suasana mencekam semakin terasa saat pocong itu bergerak mendekati mereka. Rima dengan tangan gemetar mengambil cawan perak itu dan memegangnya erat-erat. "Kita harus segera keluar dari sini,"
bisiknya dengan suara tercekik oleh rasa takut. Mereka berlari keluar dari rumah tua itu, membawa cawan perak yang sangat dibutuhkan untuk ritual terakhir. Namun teror belum berakhir. Pocong itu terus mengikuti mereka. Bayangan semakin mendekat dengan setiap langkah yang mereka ambil. Malam itu desa Sukasari terasa seperti medan perang antara hidup dan mati, antara kenyataan dan dunia gaib yang tak terlihat. Teror pocong itu belum berakhir dan mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk untuk menyelamatkan desa dari kutukan yang mengerikan ini. Malam semakin larut dan desa Sukasari tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti jeritan-jeritan dari dunia lain. Angin berhembus kencang membuat daun-daun bergesekan dan menciptakan bisikan-bisikan mengerikan yang seolah-olah berasal dari makhluk gaib yang tidak terlihat. Rima, Pak Rahman, dan warga desa yang berani kembali berkumpul di kuburan tua di tengah hutan. Mereka membawa semua barang yang diperlukan untuk menyelesaikan ritual terakhir. Kain kapan, keris, dan cawan perak yang ditemukan di rumah tua Mbah Urip dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan memimpin mereka menuju makam Mbah Karto. Kuburan tua itu diselimuti kabut tebal membuat suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan pohon yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok yang menyeramkan yang mengawasi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar seperti gema di tengah malam. Ini adalah saatnya, ucap Mbah Urip dengan suara berat. Kita harus menyelesaikan ritual ini dan menenangkan arwah Mbah Karto yang terus meneror kita. Rima merasakan dingin yang menusuk tulangnya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan hati-hati mereka menempatkan kain kapan, keris, dan cuan perak. Rima merasakan dingin yang menusuk tulangnya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dengan hati-hati mereka menempatkan kain kapan, keris, dan cawan perak di atas makam. Mbah Urip mulai melakukan doa-doa dan mantra-mantra. Suaranya bergema di udara malam yang dingin. Tiba-tiba angin berhenti berhembus dan suasana menjadi sangat hening. Dari balik kabut muncul bayangan pocong yang semakin mendekat. Wajahnya yang tertutup kain kapan tampak lebih menakutkan dan matanya merahnya bersinar dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Pocong itu melayang-layang mendekati mereka, membuat semua orang membeku di tempat. Mbah Urip, apa yang harus kita lakukan? Teriak Pak Rahman, suaranya penuh dengan kepanikan. Mbah Urip, apa yang harus kita lakukan? Ucap Pak Rahman, suaranya yang penuh dengan kepanikan. Kita harus tetap tenang, jawab Mbah Urip dengan suara tegas. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Lanjutkan ritual ini sampai selesai. Rima memandang pocong itu dengan mata yang terbelalak. Ia bisa merasakan kebencian dan dendam yang terpancar dari makhluk itu. Dengan tekad yang kuat ia mengambil cawan perak dan mengangkat. Pocong itu tiba-tiba mengeluarkan suara lenguhan yang menyeramkan, lalu menghilang ke dalam kabut. Angin kembali berhembus membawa kabut pergi dan meninggalkan keheningan yang penuh dengan ketegangan. Mbah Urip menghela napas lega. Ritual ini sudah selesai, ucapnya. Arwah Mbah Karto sudah tenang. Teror ini seharusnya sudah berakhir. Warga desa menghela napas lega dan mulai berdoa, mengucapkan syukur karena teror yang mengerikan itu akhirnya berakhir. Namun rasa takut dan gelisah masih sepenuhnya hilang dari hati mereka. Mereka tahu bahwa malam itu adalah malam yang akan selalu mereka ingat.
malam di mana mereka menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan paginya, matahari terbit dengan lembut di atas desa Sukasari, membawa sinar harapan dan ketenangan yang telah lama dinantikan oleh para warganya. Kabut yang sebelumnya menyelimuti desa perlahan-lahan menghilang, memberikan jalan yang bagi sinar matahari untuk menyinari setiap sudut desa yang kini kembali tenang. Pak Rahman dan warga desa lain yang berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka masih menunjukkan kelelahan dan bekas ketakutan yang mendalam. Namun, ada secerah harapan di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui malam yang sangat menakutkan dan berhasil mengusir teror yang menghantui desa mereka. Mbah Urip, meskipun tampak lelah, berdiri dengan tegap di hadapan warga desa. Kita telah berhasil menenangkan arwah Mbah Karto, ucapnya dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Namun kita harus tetap waspada dan menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia gaib. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rima yang telah menunjukkan keberanian luar biasa selama teror tersebut berdiri di samping ayahnya. Ia merasa lega tetapi juga sadar bahwa pengalaman ini telah mengubahnya. Ia merasakan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa desanya tetap aman dan damai. Saya ingin berterima kasih kepada semua warga desa yang telah berani dan membantu dalam menghadapi teror ini, ucap Rima dengan suara yang tegas namun lembut. Kita telah belajar bahwa keberanian dan kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi ketakutan terbesar kita. Warga desa mengangguk setuju dan mereka mulai membicarakan bagaimana mereka bisa menjaga desa agar tetap aman. Mereka memutuskan untuk menjaga kuburan tua itu dengan lebih baik, memastikan bahwa tidak ada yang merusak tempat peristirahatan arwah-arwah yang ada di sana. Waktu berlalu dan desa Sukasari perlahan-lahan kembali ke kehidupan normal, meskipun kenangan tentang teror pocong itu masih segar di ingatan mereka. Warga desa berusaha untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa meskipun kenangan tentang teror pocong masih segar di ingatan mereka, warga desa berusaha untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui cobaan yang sangat berat dan berhasil melewatinya bersama-sama. Rima yang kini dianggap sebagai pahlawan desa terus membantu warga dengan segala cara yang bisa ia lakukan. Ia belajar lebih banyak tentang sejarah desa dan berusaha menjaga tradisi dan kepercayaan yang lebih lama ada. Ia tahu bahwa dengan memahami masa lalu mereka bisa memastikan masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Di akhir hari, ketika matahari mulai terbenam, Rima duduk di tepi kuburan tua yang kini telah dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin kecil. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang menyegarkan dan menenangkan. Terima kasih Mbak Karto, bisik Rima dengan penuh rasa syukur. Kami akan menjaga desa ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa arwahmu dan arwah lainnya akan tenang di sana. Dengan hati yang tenang dan penuh harapan, Rima kembali ke rumah, siap menghadapi hari-hari baru dengan keberanian dan kebijaksanaan yang lebih. Siap menghadapi hari-hari baru dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari pengalaman mengerikan tersebut. Desa Sukasari yang dulunya tenggelam dalam ketakutan dan teror kini kembali menjadi tempat yang damai dan penuh harapan. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya.